Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apa yang telah disampaikan oleh takmir masjid, kegiatan taklim hari Sabtu dan hari Minggu pagi, itu adalah merupakan satu sarana di mana kita setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya dua sarana itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena dengan dua sarana itulah kita akan bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Islam, ketentuan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Utlub al-ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu adalah merupakan sesuatu kewajiban siapapun dia, bukan hanya sekedar usia anak sekolah, bukan hanya sekedar remaja dan pemuda, akan tetapi yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban kita sampai di akhir hayat. Utlub, carilah ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian dalam satu hadis yang lain disebutkan, carilah ilmu sampai masuk ke liang lahat. Artinya selagi kita masih hidup, selama itu pula lah kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Allah dengan firman-Nya dalam Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ayat ini akan saya kaitkan dengan satu kisah di mana satu saat Rasulullah ketika itu sedang berada di masjid. Kemudian Rasulullah melihat ada setan mau masuk ke dalam masjid. Lantas posisinya ketika itu Rasulullah akan masuk ke dalam masjid dan ada setan yang sedang berdiri di tengah pintu masjid. Rasulullah mau masuk masjid, terhalang oleh setan yang berdiri di tengah pintu. Maka Rasulullah bertanya, wahai setan, wahai iblis, kenapa sih kau berdiri di tengah pintu? Begini ya Rasul, saya berdiri di tengah pintu ini karena saya akan menggoda orang yang sedang sholat ya Rasul. Tapi terus terang, saya ini takut sama orang yang lagi tiduran di sampingnya orang yang sedang sholat. Wahai iblis,
Kenapa kau takut sama orang yang lagi tidur? Tapi justru kenapa kau tidak takut sama orang yang lagi sholat? Apa kata Rasul? Kata si iblis, ya Rasul, orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim, orang yang pinter, orang yang berilmu, orang yang berwawasan luas, ilmunya banyak. Sedangkan orang yang sedang sholat itu adalah orang yang bodoh ya Rasul. Sholat si sholat, tapi sholatnya kagak pakai ilmu sholat. Puasa si puasa, tapi nggak pakai ilmu puasa. Haji mah haji, tapi nggak pakai ilmu haji. Ya Rasul, saya takut sama orang yang sedang tidur itu. Saya takut kenapa? Jangan-jangan yang tidur itu akan terbangun dan akan membetulkan sholatnya si bodoh tadi. Dari kisah ini Rasulullah bersabda, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih utama bila dibandingkan dengan ibadahnya orang yang bodoh. Artinya apa? Perlunya kita melaksanakan segala sesuatu dilandasi dengan ilmu. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka akan sia-sia ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan akhirat harus dilalui dengan ilmu. Bagaimana supaya solat kita diterima oleh Allah? Belajar dong yang namanya ilmu solat. Dan bagaimana supaya solat kita diterima? Perbaiki, belajar dulu yang namanya toharoh, belajar dulu yang namanya wudhu, benerin toharohnya, benerin wudhunya, baru benerin pula solatnya. Di mana itu kita akan dapat? Melalui majelis-majelis taklim yang dilaksanakan Baitul Izzah hari Sabtu atau Minggu pagi. Waman aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Begitu pula ketika kita hendak menggapai kebahagiaan dunia, itu pun harus dilalui dengan ilmu. Bagaimana kita akan menjadi seorang dokter? Tentunya kita harus belajar dong yang namanya ilmu kedokteran. Bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang faqih, ilmu agama, pandai atau mahir dalam ilmu agama? Belajar di pesantren, belajar di madrasah diniyah, belajar di sekolah-sekolah Islam. Dunia perlu kita gapai dengan ilmu, akhirat pun perlu kita gapai dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mengharapkan keduanya, bahagia di akhirat, bahagia di dunia, sukses akhirat, semuanya harus dilalui dengan ilmu. Oleh karenanya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya dua sarana itu. Penuhi majelis taklim Baitul Izzah Sabtu dan hari Minggu, itu sebagai sarana kita untuk mendapatkan ilmu. Sampai di liang lahat, sampai kita masuk ke alam kubur, kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Barangkali pertanyaannya, ya kalau orang yang masih hidup belajar, lah bagaimana orang yang sudah mati belajar? Ada satu proses pengajaran, pendidikan bagi orang yang hidup mengajarkan kepada orang yang meninggal. Ketika jenazah masuk ke alam kubur, ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, ada satu proses pengajaran yang di sana yang disebut dengan talqin. Talqin biasanya menggunakan bahasa Arab. Okelah, dengan menggunakan arti bebasnya, ya fulan, apabila malaikat munkar dan wanakir datang menghadapmu dan menanyakan kepadamu, siapakah Tuhanmu ya fulan? Jawab, ya fulan, Allah. Ya fulan,
Apabila malaikat Munkar dan Wanakir datang menghadapmu dan menanyakan, siapakah nabimu ya fulan? Jawab ya fulan, Muhammad. Itu kan proses pengajaran. Orang yang masih hidup mengajarkan kepada orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal. Oleh karenanya pantas Rasulullah menyampaikan, carilah ilmu sampai masuk ke liang lahat. Apalagi kita yang masih diberikan kesehatan, apalagi kita yang masih diberikan umur panjang, apalagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk bisa melangkah ke masjid. Mari bersama hidupkan majlis taklim sebagai sarana kita untuk mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu insya Allah kita akan selamat terarah hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga seluruh amalan-amalan ibadah kita, baik sholat kita, puasa kita, iktikaf kita, zakat kita, haji kita, dilandasi dengan ilmu, insya Allah akan diterima oleh Allah, sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faujibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna la yakhfa alayka. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal qarana, Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal qarana, Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal qarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.